Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sebentar ya. Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Sebelumnya siapa yang nggak hadir? Haikal, Ibu. Haikal, siapa lagi? Ada lagi? Ada orang mereka? Sakit. Oh, sakit. Yang lainnya berarti lengkap ya? Iya. Coba dicek dulu, lengkap nggak? Lengkap. Oke, lengkap ya. Oke, jadi alhamdulillah kalau lainnya lengkap, yang sakit semoga mereka cepat sehat. Kalaupun yang izin, semoga ke depan bisa hadir ke dalam kelas. Oke, karena tadi kita udah absen ya, kita lanjut kepada kegiatan selanjutnya. Nah, Ibu mau tanya terlebih dahulu nih sebelum kita lanjut ke dalam kegiatan ini. Siapa di sini yang ngerasa kalau malam itu kan seharusnya istirahat ya, tetapi anak-anak Ibu ini malah mikirin hal-hal yang berlebihan. Misalnya mikirin ujian, mikirin uang jajan aku hari ini cukup nggak ya? Bisa siapa yang di sini yang kayak gitu? Saya. Silahkan dari dulu mungkin. Baik, silahkan Fatin. Pernah Bu, saya tuh kan ikut-ikut hal yang kecil waktu lagi tidur. Padahal tuh hal itu udah berlalu, tapi entah kenapa muncul di kepala saya. Betul sekali, kita beri apresiasi dulu. Nah, jadi mau nanya lagi nih, menurut anak-anak Ibu ini, overthinking itu cuman hal kebiasaan biasa atau merupakan hal yang berbahaya? Siapa yang mau? Menurut saya berbahaya Bu, karena kalau terlalu sering overthinking membuat kita susah fokus untuk belajar Bu, dan bahkan bisa membuat kesehatan mental kita ya itulah Bu, sakit gitu Bu. Sekian. Saya setuju Bu, tapi menurut saya yang paling berbahaya itu ketika kita lagi overthinking tapi kita nggak sadar Bu kalau kita lagi overthinking, jadi kita nggak tahu harus ngapain gitu. Oke, tepat sekali apa yang sudah diberikan pendapat oleh Raja dan juga Dara. Mari kita beri apresiasi terlebih dahulu. Jadi menurutnya Ibu dengar ya dari pendapat si Dara itu sudah nyentuh sekali sama topik layanan kita pada hari ini, yaitu yang dimana anak-anak Ibu hari ini juga bakal belajar ya topik layanan itu tentang bagaimana cara mengenali diri sendiri agar tidak overthinking secara berlebihan pada hari ini. Nah, yang pastinya di sini anak-anak Ibu akan menggali sama-sama perihal topik pada hari ini. Oke, sebelum kita lanjut ke dalam kegiatan selanjutnya, Ibu lihat nih anak Ibu masih kurang semangat ya. Jadi ada baiknya mungkin kita sedikit terlebih dahulu, oke? Oke. Jadi nanti kalian di sini ice breaking-nya itu menebak gambar. Nah, yang dimana nanti instruksinya itu sesuai sama apa yang ada di video. Nanti kalian ikuti aja, oke? Sebelumnya kita berdiri dulu. Oke, udah siap ya? Ya. Oke, kita putarkan. Wih. Masih baru. Oke, udah lebih semangat kan ya habis tes sedikit? Oke, kita lanjut kepada kegiatan inti hari ini. Inti kita pada hari ini adalah menggunakan topik mengenal diri sendiri untuk mengurangi rasa overthinking.
yang dimana anak-anak ibu hari ini itu kita akan menggunakan metode problem based learning ataupun PBL, yang dimana nanti anak-anak ibu ini diharapkan bisa berpikir secara kritis, terus bisa berdiskusi bersama teman kelompoknya, dan juga pastinya menemukan solusi terkait topik layanan kita pada hari ini. Baik, namun sebelum itu, yang tentu saja tujuan dari topik ini yang pertama, nanti kalian di sini diharapkan mengetahui sebenarnya apa pengertian dari overthinking. Terus nanti yang kedua itu nanti kalian mengetahui apa penyebab dan tanda-tandanya. Terus yang ketiga pastinya anak-anak ibu di sini diharapkan kalian nanti itu bakal mengetahui sebenarnya solusi atau jalan keluar apa dari permasalahan overthinking ini. Oke, sekarang ibu akan bagikan anak-anak ibu ini ke dalam 5 kelompok, yang dimana nanti anak-anak ibu akan mengerjakan LKPD, dan ibu juga akan membagikan poster dari materi kita hari ini. Terus nanti kalian kerjakan dan diskusikan bersama-sama. Nah, sekarang anak-anak ibu dengarkan ibu memanggil nama kalian ya, karena nanti kelompoknya itu bakal diacak, tidak sesuai urutan tempat. Posisi dulu. Oke, di sini kelompok 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Paham anak? Paham. Oke, baik. Dengarkan ya. Kelompok 1, Raja Ulil Alba, Zahratul Mona, Izzah Rizkia, Muhammad Rafiki, dan juga Nada Turba. Baik, anak-anak ibu, sebelum kita lanjut kepada kegiatan inti nanti dengan kalian nanti menjawab LKPD dari ibu, sekarang kita lihat dulu pemaparan materi dari ibu sekarang mengenai mengenal diri untuk mengurangi pikiran berlebihan atau overthinking, yang dimana nanti pemaparan materi dari ibu ini akan jadi bekal untuk kalian menjawab LKPD. Nah, tadi Ibu juga sudah menjelaskan sedikit terkait dengan tujuan layanan, yang dimana nanti anak-anak Ibu ini setelah menyimak fenomena kasus tentang overthinking, peserta didik juga dapat melaksanakan langkah-langkah yang sederhana untuk mengenali dan juga mengurangi overthinking pastinya. Selain itu, kalian juga dapat mendiskusikan kasus overthinking ini bersama rekan kelompok kalian, yang dimana nanti kalian akan bagaimana memecahkan cara menghadapi pikiran yang berlebihan dan juga secara tanggung jawab. Nah, tujuan yang terakhir yaitu nanti kalian akan presentasikan hasil dari yang sudah kalian diskusikan bersama rekan kalian pada hari ini. Nah, kita masuk kepada pengertian. Sebenarnya apa sih overthinking itu? Jadi yang bisa anak-anak ibu lihat bahwasannya overthinking itu merupakan suatu kondisi di mana seseorang itu berpikir secara berlebihan, tetapi dia belum menemukan permasalahan yang jelas gitu. Terus ciri-ciri overthinking itu apa? Ciri-ciri overthinking itu yang pertama meragukan diri sendiri, terus fokus kepada kemungkinan hal terburuk. Terus yang ketiga yaitu merasa kewalahan karena dia tidak dapat bisa berpikir mau kembali ke pikiran yang masa lalu atau kepada hal-hal yang belum terjadi seperti itu. Nah, selanjutnya penyebab dari overthinking. Nah, penyebab dari overthinking ini anak-anak ibu yaitu pertama kecemasan, yang kedua yaitu tidak percaya diri pastinya, yang ketiga yaitu perasaan tertekan, yang dimana di sini seorang individu itu pastinya merasa tertekan akibat dari faktor, misalnya ada faktor lingkungan dari teman-teman, ada faktor dari sosial, dari tetangganya mungkin ya, ngelihat perbandingan sosial seperti itu, ataupun ada faktor dari keluarga yang dimana orang tua itu terlalu menuntut si individu seperti itu. Selanjutnya yaitu solusi atau strategi mengurangi overthinking, yang dimana di sini itu ada beberapa strategi yang dapat anak-anak ibu lakukan apabila kalian merasa overthinking, yaitu di sini ada mindfulness, yang dimana mindfulness itu fokus dulu kepada hal-hal yang terjadi sekarang.
tidak balik lagi ke masa lalu atau memikirkan hal-hal yang akan terjadi ke depan. Terus yang kedua yaitu meningkatkan self awareness, yang dimana self awareness ini ialah tentang kesadaran diri, yang dimana kalian di sini diharapkan bisa mengontrol diri kalian sendiri pastinya. Terus yang ketiga yaitu membatasi paparan media sosial. Nah, paparan sosial media ini ya anak-anak ibu, seperti yang kalian ketahui bahwasannya ini bisa dapat menimbulkan rasa minder karena terlalu melihat perbandingan diri sendiri dengan orang lain, seperti itu. Oke, sudah selesai. Nah, tadi itu kan sudah memaparkan materi ya tentang overthinking. Ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut kepada diskusi kelompok? Oke, baik. Jadi Bu, overthinking ini bisa hilang sendiri Bu, atau ada langkah khusus untuk menanganinya? Nah, pertanyaan yang bagus ya dari Raja ya. Oke, jadi untuk pertanyaan dari Raja ini justru tidak mungkin bisa hilang sendiri ya, karena yang dimana di sini pikiran kita itu berpikir secara pola dengan terus berulang-ulang. Yang dimana pastinya di sini itu butuh langkah aktif dan juga strategi yang aktif untuk membasmi si overthinking ini. Maka dari itu tugas kalian pun hari ini mencari strategi ataupun mencari jalan tengah atau solusi untuk menghilangkan rasa overthinking ini. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan soal poster kasus pada hari ini, Ibu mau kalian melihat ini terlebih dahulu. Ini yang disebut sebagai toples pikiran. Ibu mau kalian sekarang bayangkan kalian memikirkan hal-hal yang gak penting, yang bikin kalian cemas, yang bikin kalian kepikiran, lalu pikiran itu masukkan ke dalam sini. Semakin kalian isi, akan semakin penuh pikiran kalian di sini. Tetapi kalau pikiran kalian meluas dan banyak, apa yang akan terjadi di dalam toples ini? Pastinya akan tumpah sih Bu dan berantakan kemana-mana karena kan terlalu dipaksakan Bu. Seperti itu. Nah, apresiasi dulu tuh Dila. Nah, bagus sekali Dila, bahwasannya benar apa yang Dila bilang. Jadi kalau semakin dipaksa tentunya akan beruber kemana-mana dan juga akan berantakan. Nah, maka dari itu kalian di sini akan menyimak poster kasus yang akan ditampilkan sebentar lagi. Kelihatan semua? Kelihatan. Oke, baik, silahkan anak-anak ibu menyimak tentang poster dari studi kasus hari ini. Baik, sesudah anak-anak ibu melihat dan juga memahami poster dari si Arga ini, ibu mau nanya terlebih dahulu, apa tanggapan awal kalian terkait kasus ini? Yang ingin berbicara silahkan katakan. Saya Bu. Oke, baik, silakan Zitina. Saya merasa kasihan sama Arga Bu. Padahal kan dia anaknya cinta dan baik, tapi justru karena pikirannya sendiri bisa sulit untuk berkembang secepatnya. Kalau dari saya Bu, saya merasa banyak dari kita itu yang merasakan hal yang sama atau berpikir yang sama, terlalu mikirin gimana sih kalau salah gitu, dan sampai lupa fokus ke apa yang seharusnya dilakukan agar kesalahannya tadi itu bisa teratasi gitu Bu. Seperti itu. Baik, bagus sekali ya dari Zeti dan juga Ila, kita beri apresiasi terlebih dahulu. Oke, jadi menurut tanggapan Ila dan Zeti memang bisa dicerna dengan baik ya pastinya oleh anak-anak ibu semuanya. Nah, yang dimana berarti benar bahwasanya dari sini itu kita seharusnya mengenali terlebih dahulu ya perihal diri sendiri, sejauh dan sebatas mana kita seharusnya berpikir tentang hal-hal yang seharusnya kita tidak pikirkan seperti itu. Nah, selanjutnya ini akan ibu bagikan LKPD dan juga pastinya poster yang akan nanti anak-anak ibu kerjakan dan diskusi bersama teman-teman kelompok kalian. Kelompok berapa ini? Kelompok 1 Bu.
Bagikan ya, satu orang. Baik, Bu. Cukup? Cukup. Baik. Kelompok berapa ini? Kelompok kedua, Ibu. Ya, pilih poster. Ada 5 orang ya? Iya, Bu. Cukup ah? Coba dihitung. Ada yang sobek ya? Satu. Makasih, Bu. Cukup ya? Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ini. Berapa orang ya? 5 ya? 5 ya? Satu seorang ya? Warna biru ya? Ini. Kelompok berapa ini? Kelompok 5 ya? Coba dihitung, pas nggak ya? Pas. Kelompok berapa? 4 Ibu. 4 ya? Iya, kelompok BD, poster 5 orang ya? 4 ya? Iya, satu orang ya? Ada yang sobek nggak jadi bukan? Ada. Kasih Bu. Ya. Baik, semua kelompok sudah dapat LKPD dan juga poster ya? Sudah. Oke, jadi tugas anak-anak ibu sekarang coba silakan lihat LKPD yang terlebih dahulu. Ada berapa pertanyaan di situ? Berapa? 5 atau 6? Oke, jadi tugas anak-anak ibu di situ pastinya kalian akan berdiskusi ya dengan kelompok ya terkait LKPD yang akan kalian jawab nanti. Yang pastinya nanti anak-anak ibu nanti mempresentasikannya ke depan ya, perwakilannya satu orang saja. Ketua kelompoknya jangan lupa dicatat ya siapa? Nah anak-anak ibu untuk pengerjaannya ibu beri waktu selama 10 menit ya. Iya, Bu. Nah anak-anak ibu yang kertas kecil ini ada nggak? Dapat nggak satu seorang? Nah kertas kecil itu jangan dimainin terlebih dahulu ya. Nanti kita bahas lain lagi. Sekarang anak-anak ibu bahasnya LKPD terlebih dahulu. Paham semua? Oke baik. Selamat bekerja. Salah satunya aja nilai pelajaran mulai pulang sama Iya, nggak ada apa ya, itu ketika ada isi itu kan secara itu sudah dibuat setiap barang. Cuman kayak kenapa ada tadi situ? Ini apa? Dia jadi lebih cemas ya? Ya, cemas. Udah sampai nomor 4. Nomor apa itu? Nomor ya. Lainnya udah ya. Ikutin ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Udah sampai mana? Nomor 5 tentang ya, oke. Lanjutin ya. Kelompok berapa ini? Udah sampai mana? Ini lagi bahas dampaknya, Bu. Agar tidak lebih
pikir artinya dia tidak enjoy, main itu nggak enjoy dia. Oh iya, bagus bagus. Lanjutin ya. Nomor 6. Coba. Nah, jadi nomor 6 ini nanti kalian kasih solusi dalam bab positif apa untuk si Arga. Iya, betul sekali. Lanjutin ya. Halo, kelompok berapa ini? Kelompok 2, udah sampai mana? Nomor 6, soal solusi ya? Kalian udah dapat solusinya? Lanjutin ya. Oke, kelompok 1 udah sampai mana? Nomor 4 sekarang. Apa itu? Soal apa? Kelompokmu apa penyebab Arga senang berpikir berlebihan? Ya, udah dapat kan? Ya Bu, ini pendapat dari kelompok yang lain. Iya, betul. Ada kesulitan lainnya? Ya. Oke. Lanjutin. Oke, udah selesai semuanya anak ibu? Nah, coba pegang kertas yang ini. Masih ada kertas kecil ya? Masih. Oke, jadi anak-anak ibu kan sudah berdiskusi soal overthinkingnya si Aga ya dari poster tadi. Sekarang ibu mau kalian jujur sama diri kalian sendiri. Hal berlebihan apa yang lagi kalian pikirin sekarang? Lalu tulis di kertas kecil ini. Paham maksud ibu? Paham. Oke, silakan mulai dari sekarang. Sebelumnya ini sifatnya itu rahasia, tidak akan dibacakan di depan kelas atau dibacakan oleh teman-teman kalian. Udah selesai semuanya anak-anak? Udah. Oke, sekarang kertas kecilnya coba digulung. Tolong coba dulu. Oke. Ya. Silakan. Oke. Mana ya? Sama ya? Oke. Sudah ya? Terima kasih. Oke, kelompok terakhir. Oke, terima kasih ya. Karena ini semua sudah terkumpul ya, yang sudah ditulis oleh anak-anak ibu tadi. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu. Oke, silakan Dila. Bu, kalau misalkan kita sering overthinking, apakah itu artinya kita tuh lemah, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus ya dari Dila ini. Kalau lemah enggak ya, justru
kita bisa tahu ya cara mencegahnya itu lebih awal dan pastinya lebih tahu nih strategi apa yang bakal dilakuin nantinya kalau itu pun terjadi seperti itu. Berarti overthinking itu wajar ya Bu? Iya, wajar sekali overthinking itu. Kan overthinking itu ibaratnya itu kayak cuaca. Kita ibaratnya lah cuaca hujan. Kan kita nggak bisa berhentiin hujan kan ya, tapi kan kita bisa belajar bawa payung buat diri kita sendiri, atau kita juga bisa belajar membawa jas hujan untuk melindungi kita sendiri. Oke. Baik, oke, udah selesai kan ya hasil diskusinya? Oke, berarti perwakilan kelompok pertama silakan maju ke depan dan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya. Oke, silakan. Baik, kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nah, jadi menurut kelompok kami, Arga ini anak yang baik dan pintar. Namun ia terlalu memikirkan ekspektasi dan takut salah dan juga takut mengecewakan orang lain. Makanya dia sering itu overthinking. Nah, dampaknya itu nilainya menjadi menurun dan menjadi lebih pendiam dan sulit melakukan aktivitasnya sehari-hari. Nah, jika kami yang menjadi temannya di sini, kami akan mendengarkannya terlebih dahulu karena orang seperti Arga yang overthinking ini lebih membutuhkan dukungan daripada solusi. Nah, Arga juga perlu belajar tentang mindfulness sederhana, seperti fokus pada saat ini dan tidak terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi ke depannya. Sekian dari presentasi kami. Itu saja, Bu. Oke, baik. Berarti poinnya butuh didengar terlebih dahulu ya. Berikan kita apresiasi kepada kelompok satu. Oke, aja silakan duduk kembali. Terima kasih, Bu. Selanjutnya kelompok 2. Baik, saya keluarga dari kelompok 2 aku mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Nah, jadi kalau dari kelompok kami itu melihatnya seperti itu. Si Arga itu capek bukan karena terlalu banyak kegiatan, tapi karena pikirannya nih yang nggak bisa berhenti. Nah, tiap hari dia pulang sekolah tuh suka langsung lega, tapi kayak langsung banyak pikiran nih apa aja yang dipikirkan, kayak misalnya gimana nih kalau teman-teman nggak suka sama aku, atau gimana nih kalau aku gagal. Nah, hal ini tuh sebenarnya salah satu hal yang sangat melelahkan gitu ya. Nah, penyebabnya di sini tuh karena si Arga ini terlalu kayak terlalu memikirkan penilaian dari orang lain. Jadi solusi dari kelompok kami sebenarnya cukup simpel, yaitu dia bisa melakukan dengan membuat sebuah journaling. Nah, dia bisa menulis apapun yang dia rasakan ataupun apapun yang dipikirkan. Nah, semua itu dikeluarkan ke dalam bentuk tulisan agar tidak terlalu menumpuk di dalam kepalanya. Sekian presentasi dari saya. Oke, jadi journaling itu mungkin kayak lebih ke brain ya, pikiran seperti itu ya. Oke, bagus sekali dari program kelompok 2 presentasi kembali. Baik, selanjutnya kelompok 3. Dani ya? Iya, Bu. Oke. Baik, saya dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang KPI dari kelompok kami. Nah, yang menarik dari kasus si Arga ini yaitu dia nggak tahu kalau dia itu sedang overthinking. Jadi kalau kita nggak tahu bagaimana memperbaikinya kan, Bu? Iya. Nah, jadi karena dia kurangnya terhadap perhatian terhadap diri sendiri, makanya dia kayak nggak tahu bahwasanya dia overthinking. Jadi hubungan dia sama teman-teman, sama pokoknya akan terganggu karena dia overthinking yang berlebihan. Oke, menarik ya. Jadi betul sekali ya, Dani, bahwasannya sadar dulu baru berubah. Oke, tutup Dani. Silakan kelompok 4. Iya, Bu. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami fokus ke satu hal, yaitu apa yang dialami Arga tuh dia tuh terus bertanya ke diri sendiri, aku kurang apa ya? Gitu. Padahal dari ceritanya si Arga itu kan anak yang baik, anak yang pintar dan suka membantu temannya. Nah, kalau kami jadi temannya si Arga, kami bakal mengingatkan dia pikiran negatif. Pikiran negatif itu bukan pikiran yang fakta. Nah, itu cuma asumsi yang benar atau belum tentu benar. Nah, solusinya Arga perlu belajar bedain yang mana
realita dan mana yang cuma drama di kepalanya sendiri. Sekian hasil diskusi di kelompok kami. Drama di kepala ya? Oke, udah cukup baik. Ya, apresiasi dulu. Baik, selanjutnya program kelompok terakhir. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5. Jadi menurut kami kelompok 5, kami melihat kasus Arga ini dari sisi yang agak berbeda teman-teman. Arga ini bukan lemah, tapi dia hanya tidak punya cara untuk gimana dia menyelesaikan isi-isi yang ada dalam pikiran dia gitu. Dan masalah yang muncul itu atau pikiran negatif itu bukanlah suatu hal atau kesalahan gitu, tapi yang jadi masalahnya ketika si Arga ini tidak bisa menyelesaikan pikiran negatifnya, dibiarkan terus-menerus berputar-putar di tempat yang sama teman-teman. Nah, dan kalau misalkan kami dari kelompok 5 ini menjadi temannya Arga, kami akan membantu Arga untuk menemukan kelebihan dari diri si Arga ini yang tidak dia ketahui teman-teman. Mungkin untuk solusi jangka panjangnya kami akan membantu Arga atau si Arga ini akan mulai menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mulai dari mungkin berpikir atau menulis ya teman-teman, menulis suatu hal yang dia syukuri setiap harinya gitu, di mungkin catatan kecil gitu. Dengan begitu otaknya itu akan berpikir atau otaknya akan fokus untuk memikirkan hal-hal yang baik seperti itu teman-teman. Oke, jadi penutup yang luar biasa sekali ya dari Dila. Overthinking itu berarti bukan soal kuat atau lemah, tetapi overthinking itu kebiasaan yang seharusnya terbiasa dilatih. Oke, beri tepuk tangan kepada Dila ya. Oke, kita udah mau masuk kepada penutup kegiatan ya pada hari ini. Kalian dari kelompok 1 sampai kelompok 5 cukup luar biasa untuk hari ini. Maka dari itu ayo kita beri apresiasi. Tibalah saatnya pada saat menarikan kesimpulan. Nah, kira-kira siapa yang bisa menarik kesimpulan untuk topik hari ini? Saya. Oke, silakan Tir. Terima kasih Bu. Dari pembimbingan hari ini Bu, saya paham kalau overthinking itu bukan hal yang bisa kita sepelekan Bu. Terus itu bisa muncul karena adanya tekanan sosial, kesalahan lebih, atau bahkan karena kita sering menggunakan sosial media. Dampak nyata yang bisa kita lihat seperti ada gangguan konsentrasi, adanya turun rasa percaya diri, bahkan ada hal yang mungkin bisa kita lakuin tapi kita nggak ngelakuin karena ada overthinking ini. Lalu strategi yang bisa kita lakukan seperti yang menjelaskan adanya mindfulness, meningkatkan self awareness, dan juga journaling, sampai mungkin bisa kita kurangi gunakan sosial media. Itu sih Bu yang saya paham. Saya ingin menambahkan Bu, jadi hal yang paling berkesan untuk hari ini bagi saya, pas Ibu bilang kalau misalkan kalau kita itu lagi mikirin kita overthinking, itu bukanlah suatu kesalahan, tapi itu adalah langkah pertama yang kita ambil, langkah pertama yang betul-betul berani gitu Bu. Jadi mulai sekarang saya mau terapin di diri saya untuk lebih jujur tentang perasaan saya Bu. Baik, terima kasih ya Dila dan juga Fatir. Bagus sekali, Ibu bangga sama kalian hari ini. Apresiasi terlebih dahulu. Oke, satu hal yang mau Ibu sampaikan pada kegiatan kali ini. Jadi tepatnya overthinking itu seperti cuaca, ya. Kita ibaratkan sebagai cuaca hujan. Kita kan nggak tahu ya kapan hujan itu akan datang, kapan hujan itu akan berhenti. Tapi kan kalau diri kita pribadi ini kan kita bisa belajar melindungi diri dengan apa? Dengan membawa payung, dengan memakai jas hujan kalau saya terkena, kan? Jadi mulailah kalian belajar untuk mengontrol diri kalian sendiri sebelum pikiran jelek-jelek yang tadi itu yang kalian pikirkan tadi itu menguasai diri kalian.
Ditakutkannya kedepannya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pastinya. Nah, makanya tujuan layanan hari ini itu ibu mau anak-anak ibu itu paham bahwasannya overthinking itu kalau dibiarin aja itu bahaya. Nah, maka dari itu ibu harapkan pada kegiatan kali ini anak-anak ibu paham bagaimana cara menghilangkan overthinking itu, sudah tahu strategi dan juga pastinya solusinya. Ibu sangat senang pada kali ini, kalian itu keren, kalian itu selama pembelajaran aktif gitu ya. Jadinya ibu senang sekali rasanya masuk ke kelas ini. Kita beri apresiasi dulu. Oke, namun sebelum ibu tutup kegiatan pada kali ini, ibu ingin kalian mengisi terlebih dahulu lembar evaluasi dan juga lembar dari kepuasan konseling. Diisi ya. Masing-masing 2 ya. Iya, masing-masing 2 ya. Apa tuh? Iya, Evaluasi. hasil. Oke, makasih Bu. Sama-sama. 5 orang ya? Iya Bu. Seorang 2 ya? Dua seorang. Iya Bu. Terima kasih. Sama-sama. 5 orang ya? Ya. 12 orang ya. Ini ya. Oke. Siapa? Ini. Enggak, yang atas bimbingan yang ini ya. Yang Lembar evaluasi dan juga lembar kepuasan konselnya coba diisi dengan jujur ya. Iya. Karena ini buat kepentingan kalian sendiri dan juga kebaikan kalian sendiri rasanya. Udah diisi. Udah selesai. Berarti kalian sudah selesai semua mengisinya? Sudah, Ibu. Oke, silakan kumpulkan LKPD, lembar evaluasi dan juga kepuasan konseli. Ketua kelas, Nak, Ibu minta tolong ya Nak, dikumpulkan dan dibawa Ibu.
Oke, baik, sudah selesai ya semuanya ya, sudah dikumpulkan juga. Jadi Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu pada hari ini. Kalian sangat luar biasa hari ini mengikuti instruksi Ibu. Kalian kritis dalam berpikir. Kalian juga dari awal sampai akhir juga gak rusuh. Ibu senang sekali dengan pembelajaran seperti ini. Semoga pembelajaran hari ini itu bisa jadi bekal untuk kalian. Bagaimana cara kalian mengolah overthinking tersebut. Baik, kita tutup hari ini dengan doa ya. Yuk berdoa yuk, silakan Rini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'udzuka ma 'allamtanahu farduhu ilaina in hadina ilaihi wa la tusina anhu ya rabbal alamin. Oke, baik. Terima kasih kepada Rafi'i sudah memimpin doa. Tapi sebelum meninggalkan kelas, Ibu harap anak-anak Ibu menyusun kembali tempat duduknya di tempat semula tadi. Terus kalau ada pun sampah, tolong dibuang terlebih dahulu dan juga dibereskan. Baik?